kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Kali ini sebelum membuat pola rok untuk anak SMP, aku mau siapin sarapan dulu. Sarapan dengan bahan-bahan seadanya yang tersedia di rumah. Ini aku petik itu cabai rawit di samping rumah, di lahan kosong yang nggak kepake, lumayan untuk dadar telur. Bahan-bahannya sederhana aja, seperti telur dadar pada umumnya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Kalau ada bawang daun pakai bawang daun. Kadang-kadang aku tambahkan tomat juga. Ini kebetulan lagi nggak punya tomat, jadi bahan yang seadanya aja. Aku tambahkan sedikit tepung maizena supaya telurnya agak kriuk. Sedikit penyedap, garam, dan tentu saja bahan utamanya telur. Seperti ini ya. Telur emang menu yang gak pernah membosankan kalau buat aku sih. Mau diceplok, didadar, disemur, di balado, atau dicampurkan ke sayuran, diorek-orek, gak pernah ngebosenin. Ini tadi aku sebelumnya subuh udah ngopi dulu, ngemil sepotong roti. Jadi ini kira-kira jam 7:30 sarapan sebelum bikin pola. Tada, nasi telur dadar, tambahkan saus dan irisan mentimun. Oke, ini sebenarnya ini anaknya aku ukur tadi malam. Ukurnya tadi malam, jadi rencananya pagi-pagi tinggal bikin polanya aja. Ini waktu diukur dapat ukuran lingkar pinggangnya itu 74. Ini lingkar panggul atau lingkar paha diukur pas, dilebihin 2 jari untuk rok sepan ini ya. Dapatnya 96. Panjang rok dari pinggang sampai ke bawah dapatnya 96 juga. Oke, langsung ditulis biar nggak lupa. Lingkar pinggang diukur pas keliling. Oh iya, tadi aku lupa kasih tahu itu kenapa pakai tali. Tali itu fungsinya supaya terlihat jelas posisi pinggang di mana. Jadi tali itu diikat di pas bagian lekukan pinggang. Jadi nanti itu sebagai patokan untuk mengukur panjang rok ataupun lingkar pinggang. Ini udah dapat ukurannya ya. Lingkar pinggangnya 74, lingkar pahanya 96 atau disingkat LPH. Nanti kalau bikin pola biar gampang. Panjang rok 96 juga atau PR disingkatnya. Tadi lupa ngukur tinggi paha. Tinggi paha itu diukur dari pinggang sampai ke batas panggul. Dapatnya 17. Itu rata-rata enggak 17, 18, 19, enggak jauh-jauh dari situ. Paling panjang itu biasanya 20. Kita langsung aja ini bikin polanya pakai skala 1/6. Soalnya kalau pakai ukuran yang sebenarnya 1 cm itu terlalu besar ya. Ini skala 1/6. Ini bagian lingkar pinggang, rumusnya itu lingkar pinggang bagi 4. Lingkar pinggang bagi 4 itu tadi lingkar pinggangnya 74 bagi 4, 18. Ada beberapa juga yang menggunakan pola itu lingkar pinggang bagi 4 tambah 1. Tapi ini karena anaknya badannya masih proporsional, maksudnya biasanya kalau untuk ukuran yang lingkar pinggang bagi 4 kurang 1 itu yang agak berisi badannya. Aku biasanya pakai pola ini aja, tapi kalau teman-teman mau pakai pola yang itu, yang lingkar pinggang bagi 4 di tambah 1 boleh juga. Tapi menurut aku ini udah nyaman dipakainya dan gampang juga dibuat polanya. Ini udah
lingkar paha bagi 4. Lingkar paha tadi 96 bagi 4, 96 bagi 4, jadi dapatnya 26. Ini tandain dulu ya panjang roknya. Panjang rok. Ini lingkar paha dapatnya 26. Terus di bagian bawah rok diukur juga sejajar dengan lingkar paha bagi 4, yaitu 18. Ini tarik garis lurus dari atas, garis bantu aja, garis putus-putus seperti ini, garis putus-putus. Ini cuma sekedar untuk garis bantu. Nah, untuk dari lingkar pinggang ke lingkar paha, biasanya kalau bikin pola ukuran sebenarnya pakai penggaris ini ya, bagian lengkungnya dipakai untuk membentuk garis pinggirnya. Tapi karena ini polanya kecil, skala 1/6, jadi dilukis aja sebagusnya. Nah, sekarang ini bagian yang lumayan penting, ini bagian bawah rok. Ini biasanya ditambah, ada yang nambah 6, ada yang nambah 8, ada yang nambah 12. Ini senyamannya dipakai aja ya. Ini karena anaknya biasa naik motor di Ponceng, jadi aku sengaja agak lebarin sedikit, yaitu 8 cm. Biasanya kalau rok-rok yang beli jadi di pasar itu rata-rata cuma dilebihin 4 atau 6 cm. Ini aku lebihin 8 cm biar lebih leluasa melangkahnya. Ini sekarang kita bikin pola rok yang bagian belakang. Sebenarnya ini pola rok bagian belakang sama aja ya, sama rok bagian depan. Hanya di bagian pinggangnya, kalau rok bagian belakang itu ada kupnatnya. Ada kupnatnya, kalau rok bagian depan itu nggak ada kupnatnya. Jadi di bedanya cuman lingkar pinggang dibagi 4 tambah 3. Tambah 3 cm itu nanti untuk kupnat. Tadi kalau bagian depan lingkar pinggang bagi 4, cukup lingkar pinggang bagi 4. Kalau untuk rok bagian belakang lingkar pinggang bagi 4 tambah 3. Sama seperti pola depan, ini turun, tinggi pahanya turun 17. Terus kasih garis bantu, lingkar pahanya tadi 96 bagi 4, dapatnya 26. 26. Tadi lingkar pinggang bagi 4 tambah 3 jadinya 21 ya. Jadi lingkar pinggangnya bagian belakang 21. Udah berikut untuk kupnat. Ini masih sama bentuknya dengan pola depan. Sama kayak tadi, pakai garis bantu. Ditambah bawahnya 8 cm. Seperti ini ya teman-teman. Menurut aku ini yang bahkan belum pernah bikin rok sepan sekalipun, ini nggak sulit bikinnya gitu. Lebih sulit kalau untuk bikin rok rempel untuk anak SD. Ini pola dasar rok, jadi ini yang paling mudah. Jadi misalnya nanti teman-teman udah ngukur anak atau ngukur diri sendiri, terus bikin pola dasarnya disimpan, itu nanti bisa dikembangkan jadi rok lock atau rok canda. Rok canda itu rok yang bersusun-susun yang dikerut. Ini udah aku tandain ya untuk kupnatnya. Untuk kupnat itu hasil lingkar pinggangnya itu diambil garis tengahnya bagi 2. Terus turun 10 cm.
itu masing-masing 1,5 untuk kupnatnya. Seperti ini ya, udah jadi pola depan dan pola belakang. Seperti ini cukup jelas ya. Cukup jelas ini polanya, lingkar pinggang bagi 4. Ini aku kasih tanda lingkar pinggang AB, tinggi paha AC, lingkar paha CB, untuk lebar bawah CF. CF itu adalah CB ditambah 8. Nah, itu. Seperti itu. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke bagian gunting. Gunting polanya untuk nanti ditempel ke bahan. Oh iya, ini panjang rok 96 memerlukan bahan itu sepanjang 1 meter 10 cm atau 1,10 meter. Jadi 1 meter lebih 10 cm. Emang udah dipasin segitu memaksimalkan bahan, soalnya kalau bahan Famatek ini lebihnya itu nggak bisa dibikin apa-apa ya, hanya untuk rok SMP saja gitu. Kalau bahan yang lain kan kayak katun gitu, lebihannya bisa dibikin spray, sarung bantal, segala macam. Nah, kalau bahan Famatek ini nggak bisa dibikin apa-apa, jadi pastikan belinya itu nggak usah terlalu banyak lebihnya gitu. Ini aku sebelum beli kain aku udah berhitung dulu kebutuhan bahannya berapa, jadi aku beli kainnya itu pas-pasan karena budgetnya juga sih, budgetnya sedikit gitu. Ini seperti ini ya kalau di posisinya di kain dilipat 2. Kalau kain dilipat 2 itu jadinya kan lebar kain itu 1,50 ya, dilipat 2 jadi 75. Dan ini aku tandain dari pinggir itu 9 cm. Ini nanti untuk lipit yang di bagian depan rok SMP. Itu cukup jelas ya. 9 cm seperti itu. Jadi cara meletakkan pola di atas kain untuk rok ini, pola belakang dulu diposisikan seperti ini, dilebihkan 3 cm. Nanti ini untuk sletingnya. Kita break dulu ya, jajan urap jagung. Ini soalnya nggak datang tiap hari, jadi kalau lagi datang sayang kalau nggak beli. Tinggal di kampung ya enaknya kayak gini, masih ada jajanan tradisional. Nggak enaknya ya ini, ada hewan peliharaan tetangga yang masuk ke rumah. Selama nggak ngotorin teras ya nggak apa-apa lah ya, yang jantannya juga nyusul. Cara aku nikmati kerjaannya gini teman-teman, sambil nggak mau terlalu fokus sama kerjaan, sambil ngemil, sambil main-main sama hewan peliharaan. Ini sebenarnya aku break dulu, beres-beres sebentar. Aku lanjut ya. Lanjut nempelin pola di bahan seperti ini ya teman-teman. Ini bagian belakang yang bagian bawahnya 3 cm, pinggirnya dimepetin aja kampuhnya 1 cm. Ini atasnya 1 cm, ini bagian bawah rok depan. Nah, ini nanti sisanya ini untuk kain untuk pinggangnya, ban pinggangnya. Nah, ini bagian depan, gunting dulu.
menggunting termasuk bagian yang menyenangkan kalau untuk bahan ini ya, karena bahannya enak digunting. Semua jenis-jenis katun enak digunting, gampang digunting. Oh iya, ini namanya bahan Famatex. Bahan Famatex ini aku belinya di sini 48.000 semeternya. Karena aku belinya 1 meter 10 cm, jadi 52.000. Berapa 52.000 lebih. Pokoknya waktu itu untuk warna putih dan biru hampir 100 berapa, hampir 105.000. Itu termasuk hemat menurut aku daripada beli yang udah jadi. Beli yang udah jadi itu harga itu hampir 95.000 ya kalau di tempat aku. 95.000 itu pun dengan panjang yang tidak sepanjang yang kita inginkan gitu. Kalau dia mau panjang, biasanya lingkar pinggangnya itu kebesaran. Inilah keuntungannya kalau bisa bikin rok sendiri. Keuntungannya bisa menjahit. Ukuran itu sesuai yang kita inginkan. Nah, ini loh teman-teman yang tadi aku bilang. Ini digunting buat ditandain. Ini nanti untuk udah digunting kayak ini, udah aku gunting. Ini untuk kuknat digunting, nanti udah digunting tandain lagi pakai kapur. Nah, ini yang 3 cm yang untuk slating, tandain pakai kapur bagian dalamnya seperti ini. Lepaskan jarum pentul. Selesai untuk menggunting pola depan dan belakang. Seperti ini hasilnya ya. Ini bagian belakang ditandain dulu untuk kuknatnya. Ini 1 cm ini nanti untuk kampuh. 3 cm ambil di tengah, bagian tengah. Turun ke bawah 10 cm. Seperti ini. Lakukan ke bagian yang satu lagi. Kiri kanan. Bagi 2. Nah, kalau udah ditandain seperti ini jadinya nggak susah. Ini yang agak lama nanti bagian proses menjahitnya, karena ada bagian-bagian untuk tempat tali pinggang, nyetrika ban pinggang dengan kain keras. Ini bagian depan ya teman-teman. Ini bagian depan. Ini dibagi 2 dari yang udah ditandain ini. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya. Ini nanti untuk lipit hadapnya. Itu lipatan itu 13 dilipat 2, jadinya hasilnya itu 6,5 cm. Digarisin. Nah, kalau tadi kuknat 10 cm turun ke bawah. Kalau ini 15 cm, nanti ini dijahit lurus 15 cm. Ini dari sini 15 cm ya. Ini gambarnya miring, ini sebenarnya aslinya posisinya lurus.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Lakukan ke bagian yang satunya. Ini udah ditandain juga. Sama kayak tadi ditandain turun ke bawah 15 cm. Sampai di sini dulu untuk video bagian pertama ya.